nasinya kurang banyak. Tadi saya tanya kan, ini buat anak-anak nasinya cukup nggak? Oh cukup Pak, gitu kan. Kalau kurang banyak ya ngomong kan gitu ya. Menunya gimana? Oh menunya cukup Pak, susunya gimana, buahnya gimana cukup. Nah, monitoring ini harus kita lakukan terus-menerus setelah misalnya contoh siang ini, setelah anak-anak makan harus ada pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan seremoni dari seluruh rangkaian uji coba makan bergizi gratis di Kota Kudus. Tanggapan siswa tadi mungkin bisa melihat sendiri ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat antusias dan senang dengan makan itu. Bahkan tadi ada yang saya tanyakan, selama ini kalau tidak ada yang bikin, bawa makan dari mana? Bawa uang saku. Dia bilang 20.000. Artinya dengan adanya BI, uang itu akan bisa menjadi tabungan. Kedepannya kita lihat nanti kita hanya sebatas memberikan rekomendasi mas ya, kepada pemerintah. Selanjutnya nanti akan disusun peraturan. Harapan tahun 2025 nanti dilaksanakan tidak ada hal kecil yang pemerintah buat. Kalau sudah terpusat tentunya anggaran dari pusat, bukan lewat anggaran yang evaluasi saya yakin banyak mas-mas sama bapak sekalian. Karena justru dari uji coba ini kita ingin mendapatkan hal-hal yang menjadi temuan atau evaluasi. Karena ini kan sesuatu kegiatan besar yang baru pertama kali Pak dilaksanakan secara massal di seluruh Indonesia dengan jumlah sekian juta orang untuk makan dalam satu hari. Tentunya akan banyak permasalahan. Di sini kami belanja masalah, namanya masalah itu kan didapatkan solusinya. Sehingga diharapkan tahun 2025 nanti saat pelaksanaan hal-hal kecil teknis tidak mengganggu lagi pelaksanaan yang secara nasional nanti. Contohnya apa Pak evaluasinya? Gimana? Contohnya apa evaluasi? Contoh, kemarin salah satu sudah saya sampaikan ya UMKM. Hampir di semua tempat kebersihan secara umum sudah bagus, namun perlu ditingkatkan. Sehingga dari sini perlu peran dari Pemkab maupun Pemkot lewat Dinkes atau apa untuk mengawasi kebersihan dari UMKM ini. Karena nanti begitu ada satu sekolah yang diari, karena ini program nasional, beritanya biasanya akan lebih viral, bukan jadi berita yang lokal tapi kan menjadi viral. Sehingga perlu pengawasan terhadap salah satunya kebersihan. Ini nanti yang menarik adalah khusus akan melibatkan lintas stakeholder termasuk tadi kantin dan UMKM tadi itu. Tentu teman-teman dari Dinas Pendidikan karena yang sudah tahu persis detail sekolah yang ada di sini dan Kemenak sudah punya data jumlah kantin dan para pengelolanya se-Kabupaten Kudus. Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan UMKM, nanti kita akan kolaborasikan dengan Disnaker. Disnaker itu dia juga punya data UMKM dengan jenis UMKM-nya apa saja, dan nanti akan disiapkan pelatihan yang mendorong untuk ke sana. Sehingga sekali lagi teman-teman UMKM nanti yang skala kecil itu juga bisa ikut bersiap-siap dalam gawe lokal terkait dengan makan bergizi gratis ini. Artinya untuk kantin sekolah tidak tersisih dengan adanya program. Tidak tersisih. Justru ini adalah salah satu rekomendasi dari Kabupaten Kudus yang kita sampaikan ke nasional lewat uji coba ini, bagaimana dengan keberadaan dari MBG ini justru mendorong dari hidupnya kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah ini. Saya kira Pak, untuk anggarannya Pak dalam uji coba ini Pak? Kalau uji coba ini anggarannya ada yang dari APBD, tapi sebagian besar dari CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk penyediaan susu, terus kemudian
menu-menu tadi itu kita melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus. Karena memang belum disiapkan dari awal di 2024 yang dirancang 2023. Nah, tapi nanti yang 2025 kita sudah terkoordinasi dan terkonsolidasi secara nasional. Secara total berapa Pak? 147 juta yang dari APBD. Pak, untuk dari Pemda sendiri mungkin masih dirasa kendala untuk program uji coba ini? Yang kita persiapkan semaksimal mungkin ya. Yang jelas kalau data sekolah kan sudah ada. Karena dari teman-teman di Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama kan datanya sudah terintegrasi. Yang harus kita pastikan pertama kali adalah jumlah penerima. Dalam hal ini adalah siswa. Apakah yang ada di SMP, SD, MI, MTS, dan sederajat terdata semua se-Kabupaten Kudus jumlahnya berapa. Untuk kemudian kita koordinasikan dengan teman-teman di pusat. Karena data ini kan kita setorkan ke sana. Karena sangat berefek pada kalkulasi anggaran perencanaan yang harus disiapkan di tahun 2025. Dan itu harus kita update karena data kan setiap tahun pasti berubah. Ada yang keluar, ada yang masuk, kira-kira kan gitu. Sehingga verifikasi dan validasi data dari anak didik yang nanti akan menerima program itu menjadi kunci pertama. Nah, kemudian yang kedua, tadi sebagaimana dikatakan, koordinasi dengan apakah itu nanti UMKM maupun pelaku usaha yang karena pekerjaan ini skalanya luar biasa. Anda bisa bayangkan berapa puluh ribu siswa yang ada di Kudus tiap hari harus nanti makan begitu gratis. Itu butuh kolaborasi yang tidak mudah, untuk koordinasi tidak mudah. Kalau kita mantenan saja, persiapannya sudah berapa minggu sebelumnya. Ini tiap hari buat masak sekian puluh ribu orang. Sehingga setelah data tadi terverifikasi, yang kedua adalah kolaborasi menjadi kunci. Karena semua dilakukan dalam waktu yang cepat. Dan yang ketiga, terus-menerus harus kita lakukan monitoring dan evaluasi. Karena siapa tahu ada keluhan tadi sebagaimana Pak Negi cerita. Nasinya kurang banyak. Tadi saya tanya kan, ini buat anak-anak nasinya cukup nggak? Oh cukup Pak, gitu kan. Kalau kurang banyak ya ngomong kan gitu ya. Menunya gimana? Oh menunya cukup Pak. Susunya gimana? Buahnya gimana? Cukup. Nah, monitoring ini harus kita lakukan terus-menerus setelah misalnya contoh siang ini, setelah anak-anak makan harus ada pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan supaya kemudian pada saat penyiapan untuk hari berikutnya itu betul-betul tidak ada masalah. Saya kira 3 item itu yang betul-betul harus kita jawab secara maksimal day by day, kira-kira gitu setiap harinya.